Salam Bapak Ibu. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berikan hati kita pada malam hari ini buat Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita dalam doa. Bapak, kami ucap syukur pada malam hari ini Bapak. Kau selalu menyertai kami Bapak. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan yang indah ini Bapak, Engkau persatukan kami Bapak di rumah-Mu ini Bapak kembali. Kami bisa berjumpa lagi Bapak bersama saudara-saudara kami. Kami mau menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak pada malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus Bapak turun atas kami semua Tuhan, dan memenuhi setiap hati kami semua Bapak. Dari segala yang jahat, segala roh jahat, roh iblis, apapun yang akan mengganggu kami Bapa, Engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hati pikiran kami Bapa dapat berfokus kepadamu ya Bapa, sehingga apa yang kami berikan pada malam hari ini di hadapan Bapa dapat menyenangkan hatimu ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lingkupiku.
yang selalu melindungi setiap kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau juga selalu ada buat kami ya Bapa. Engkau selalu Bapa tuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sudono Tuhan. Biarlah Engkau membuka setiap mata hati kami Tuhan. Kami percaya selalu Tuhan, firman-Mu itu yang akan menuntun setiap jalan-jalan kami Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Pak Sudan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Hakim 2 ayat 10. Hakim 2 ayatnya 10. Kalau ada yang membawa HP yang ada Alkitabnya, tolong saya dibacakan karena saya sudah nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan kecil-kecil, ya, harus pakai kacamata ini. Hakim 2 ayat 10, ya, bisa diperhatikan. Adriel, ada. Kita hilang ya, Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu sudah generasi demi generasi, sudah ganti orang. Yang dulu keluar dari Mesir itu sudah mati semua, sudah mati ganti anak cucunya, sampai beberapa keturunan, sehingga tidak ada satupun yang orang Israel yang keluar dari Mesir itu masuk ke tanah perjanjian, ya, kecuali beberapa orang yang memang dari awal, yaitu Yosua misalnya, dan ada lagi namanya Kaleb. Nah, setelah Musa mati, Musa saja tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sudah dikatakan kepada Musa oleh Allah bahwa memang Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kemudian dilanjutkan perjalanannya oleh Yosua. Nah, ini adalah kisah Yosua. Nah, Yosua sudah masuk ke tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan, mengalahkan bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di tanah Kanaan karena pertolongan Tuhan, mengalahkan Yeriko, mengalahkan Kanaan, orang Amori, orang Het dan sebagainya. Namanya orang Enak itu orang yang raksasa, orang yang besar-besar, itu juga dikalahkan oleh orang Israel, bukan karena kuat gagah orang Israel, tetapi karena Tuhan Allah sendiri yang berperang, karena Tuhan yang memenangkan orang Israel, bukan karena kehebatan orang Israel. Nah, dipimpin oleh Yosua, ganti generasi demi generasi. Nah, di dalam Hakim 2 ayat 10 ini kita dapat melihat bahwa ketika generasinya sudah berubah, generasi yang pertama itu tahu betul perjalanan mereka keluar karena ditolong Tuhan, membelah laut dibelah, laut Teberau dibelah, kemudian mereka digurun, diberi makan mana, kemudian di perjalanannya dituntun oleh Tuhan. Itu mereka tahu betul, mengalami
perjalanan bersama Allah, dipimpin Allah. Itu orang yang mula-mula. Kemudian setelah ganti generasi, ternyata generasinya itu tidak tahu. Generasinya tidak tahu perjalanan awalnya. Taunya ya mereka sudah sampai di Kanaan, sudah masuk di Kanaan, sudah enak, sudah tidak berperang, sudah nyaman lah, sudah mereka sudah merdeka di sana. Sehingga mereka tidak oleh para pendahulunya itu tidak diceritani. Tidak diceritani, bahkan mereka berkompromi dengan pelanggaran. Jadi Allah itu ketika mereka menyuruh, "Oh, berperang ini, kalahkan orang ini, rebut daerahnya, jangan sisakan, matikan semuanya, orangnya dibunuh semua." Maksud Allah kok kejame banget, wong perang kon mateni kabeh lanang wedok anak disuruh membunuh. Bukan karena masalah itu, tetapi orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang penyembah berhala. Kalau tidak dibunuh semua, maka orang Israel bisa nanti ikut-ikutan menjadi penyembah berhala. Nah, pelanggarannya di sini, orang Israel membiarkan mereka, beberapa suku dari mereka itu tetap hidup dan mereka tinggal bersama mereka. Celakanya orang Israel yang pada waktu itu sudah tidak tahu lagi perjuangan ketika keluar dari Mesir, karena mereka sudah keturunan keberapa, wis lali lah ceritanya, wis lali. Sehingga mereka kemudian ikut-ikutan menjadi penyembah berhala. Ini namanya tragedi rohani orang Israel. Akhirnya yang sedikit yang dibiarkan itu, yang mereka itu penyembah berhala, mereka kepencut ikut-ikutan menjadi penyembah berhala. Saudara, sepeninggal Yosua mereka sudah tidak punya lagi panutan. Yosua mati umur 110 tahun, mati, mereka kemudian hidup seenaknya sendiri. Mereka tidak diceritani bagaimana perjuangan orang Israel dengan mujizat-mujizat yang diberikan, yang ditunjukkan Allah kepada mereka, dan mereka sama sekali tidak tahu itu, mereka hanya tahu enaknya. Sehingga mereka mudah goyah, mereka tidak lagi percaya kepada Allah, dan justru mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa? Mereka tidak mengalami perjalanan secara pribadi bersama dengan Allah dengan segala tuntunan dan mujizatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah kisah yang saya pikir kita itu harus merenungkan. Kita jadi orang Kristen sekarang itu nemu enake. Kita mungkin sudah melupakan perjuangan pendahulu kita, perjuangan orang-orang yang membawa nama Tuhan Yesus ke Ngandong misalnya. Mereka yang pada waktu itu berjuang secara langsung awal-awal memperkenalkan, mengabarkan Injil Kristen Tuhan Yesus di Ngandong ini, mereka mengalami secara pribadi mujizat demi mujizat, mereka alami seperti orang Israel. Mujizat demi mujizat dialami. Bahkan juga orang-orang di Ngandong ini, pendahulu-pendahulu kita yang mungkin sudah nggak ada, sudah mati semua. Kita sudah keturunan keberapa sehingga terkadang kita lupa, tidak tahu bagaimana perjuangan para pendahulu, bagaimana pimpinan Allah terhadap mereka, sehingga kita itu hanya nemu enake. Sehingga kadang kalau kita sudah nemu enake, maka urip sak penake dewi. Seperti orang Israel. Mereka sudah tidak tahu lagi ceritanya karena sudah turunan keberapa, wis lali lah, ora diceritani. Para pendahulunya tidak pernah menceritakan itu, supaya ini harus diingat, harus diperhatikan sampai anak turunmu. Jangan sampai kau lupakan pertolongan Allah menyelamatkan, mengeluarkan, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jangan-jangan kita ini adalah juga mungkin bagian dari korban yang kita tidak pernah diceritani,
Kita tidak pernah tahu sejarahnya Kristen masuk ngandong. Kita hanya tahu enaknya saja. Wah, saiki Kristen enak, selesai. Tidak pernah mengalami perjalanan bersama Allah, pimpinan dan mujizatnya tidak pernah kita pernah alami. Hanya enaknya saja. Kita mengakui kita hanya nemu enaknya saja, perjuangan kita tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan para pendahulu kita. Maka mudah sekali ya. Mudah sekali orang zaman yang sekarang ini ya, orang zaman sekarang ini, orang Kristen zaman sekarang ini mudah ngelewar karena apa? Kita tidak pernah mengalami, tidak pernah diceritani zaman dahulu itu seperti apa. Seperti orang Israel ini berkompromi ya, bahkan mereka berkompromi dengan pelanggaran yang seharusnya Allah itu minta dimatikan semua, dibunuh semua orang-orang itu, tetapi tidak dibunuh semua. Mereka tetap hidup bersama-sama di tengah-tengah orang Israel. Akhirnya apa? Mempengaruhi orang Israel. Jangan-jangan kita dalam kehidupan kita mungkin tidak menuruti secara penuh perintah Allah. Masih ada kompromi terhadap pelanggaran sehingga kita mudah tergelincir ke dalam pelanggaran yang akhirnya membawa kita itu, kalau orang Israel, menjadi penyembah berhala. Tapi kalau kita saat ini mungkin juga menjadi berhalanya, menyembah berhala, tapi berhalanya berbeda. Berhalanya itu ya pekerjaan, berhalanya itu uang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, ini kita sebagai orang tua, iman itu tidak serta-merta ujuk-ujuk itu dapat diwariskan. Saya sebagai orang tua itu tidak ujuk-ujuk iman itu saya wariskan kepada anak, enggak bisa seperti itu, tak warisi terus selesai, tidak. Tetapi iman itu harus dipelihara, diupayakan. Tidak ada iman yang diwariskan secara tiba-tiba, tetapi iman itu harus diupayakan melalui sebuah keteladanan ya kepada generasi kita. Jangan sampai anak-anak kita nanti yang punya anak lupa dengan perjuangan orang-orang yang terdahulu, yang mereka hidup intim dengan Allah. Mereka juga akan mengalami hal yang sama, meskipun nanti sampai berapa turunan nanti mereka, iman mereka tetap sama, tidak berubah. Karena apa? Karena kita mengupayakan, kita menjadi teladan supaya mereka memiliki iman. Dari bangsa Israel kita belajar. Keteledorannya adalah para nenek moyangnya tidak pernah menceritakan itu kepada keturunannya, sehingga melupakan perjalanan dahsyat orang Israel keluar dari Mesir dengan segala mujizatnya. Maka ini penting bagi kita dari pelajaran kita hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 10. Jangan kita kompromi dengan hal yang kecil. Orang Israel itu jatuhnya itu karena mereka melakukan pelanggaran kecil yang dianggap kecil, yaitu mereka tidak membinasakan semuanya, tapi masih menyisakan, dan mereka tinggal bersama dengan mereka, sehingga mereka kemudian ikut-ikutan menjadi penyembah berhala. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Pelanggarannya itu di dalam ayat yang kita baca hari ini. Kalau ada Yosua, aman. Yosua pasti mengingatkan, kamu jangan begini. Tetapi ketika Yosua enggak ada, kacau. Pemimpinnya enggak ada, kacau. Maka dari ini kita belajar.
Kita suatu saat juga akan dipanggil Tuhan. Sepeninggal kita, kalau kita sudah nggak ada di dunia, apakah anak-anak kita itu tetap memiliki iman yang sama? Itu sebuah pertanyaan besar. Jangan sampai ketika orang tuanya saya mati, anak-anak saya kemudian sak penake dhewe. Berarti ada yang salah di sini. Saya belum bisa mewariskan iman yang benar kepada anak-anak saya. Tetapi kalau iman itu diwariskan dengan benar melalui keteladanan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan perjuangan, kalaupun saya dipanggil Tuhan, anak-anak saya, keturunan saya nantinya, mereka akan tetap di dalam Tuhan. Mereka akan memiliki iman yang sama. Permasalahan di Ngandong itu begitu. Permasalahan kekristenan di tempat kita itu begitu. Para pendahulu luar biasa imannya, tetapi mereka tidak bisa mewariskan iman itu. Mereka tidak bisa mewariskan dengan keteladanan kepada anak-anaknya, sehingga anaknya tidak ada, bahkan ada yang sebagian meninggalkan Tuhan, tapi ada juga yang masih ada. Tetapi yang terjadi sebagian besar saat ini adalah generasinya itu hilang karena para nenek moyang kita itu, para pendahulu kita itu terlena dengan tidak mewariskan keteladanan supaya mereka memiliki iman yang sama. Itu masalah besar yang ada di ini. Maka banyak anak-anak generasi muda itu yang tidak lagi memiliki iman Kristen, karena bisa jadi kita sebagai orang tua yang salah. Kita tidak bisa membawa mereka untuk memiliki iman yang benar melalui keteladanan dan segala upaya supaya mereka tetap memiliki iman yang benar. Jadi itu harus diupayakan, ya, harus diupayakan. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang tua itu diupayakan. Tidak ada istilah ngurah ya apik dhewe, itu enggak ada. Ya, kita harus tetap berusaha dengan keteladanan, ya. Dari bangsa Israel kita belajar, dari Yosua kita belajar. Setelah Yosua mati, toh ya orang Israel yang itu juga akhirnya yang keluar karena mereka tidak pernah diajarkan, tidak pernah diceritani tentang iman para leluhurnya. Nah, dari sini kita bisa merenungkan masing-masing kita, yuk kita merenungkan secara pribadi. Kalau kita belum punya keluarga, belum punya anak, ya kita sebagai apa bisa mentransfer itu kepada generasi muda. Kalau saya punya anak, saya ke anak saya dan sebagainya, supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Meskipun saya sudah tidak ada lagi di dunia, mereka tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Ini yang kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita upayakan. Kita harus bekerja keras melalui dengan segala upaya, ya, supaya anak-anak kita, generasi kita, gereja kita, mereka tetap di dalam Tuhan dengan iman yang benar, iman yang tangguh, iman yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Yang doa syafaat sudah dibagi atau enggak? Belum. Ya, nanti saya akan langsung doa syafaat, ya. Kita akan berdoa dan dengan doa syafaat kita mendoakan Pak Priyadi yang opnam, untuk yang lain yang sakit, Mbah Raseno, Mbah Mi, Tuhan menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Denganku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bila malam hari ini penyertaan-Mu tidak pernah selesai, terus terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini kami bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang malam hari ini kami dengarkan bersama. Boleh kami renungkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Boleh kami terjemahkan, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, sehingga kami bisa mewariskan iman yang benar kepada mereka. Sehingga walaupun kami sudah tidak ada di dunia ini, mereka tetap beriman di dalam Tuhan. Iman mereka tetap kuat, teguh, karena mereka memiliki iman yang benar. Kami tidak mau berkompromi dengan sedikit pun pelanggaran. Kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Kami buang segala roh-roh yang akan mengganggu setiap hidup kami. Kami membuang setiap pelanggaran yang bisa membuat hidup kami tergelincir. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami teringat untuk Pak Priyadi yang saat ini ada di Rumah Sakit Martirahayu. Tuhan memberkati, kiranya Pak Priyadi disembuhkan dalam nama Yesus melalui dokter perawat yang merawat. Tuhan pakai mereka, berikan hikmat atas mereka supaya mereka boleh memberikan yang terbaik, obat-obatan yang tepat kepada Pak Priyadi, sehingga melalui obat-obatan ini Pak Priyadi disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga yang mendampingi Bu Jasuti dan keluarga, Tuhan berkati mereka, dan mereka diberikan kesabaran, dan kiranya melalui cinta kasih mereka yang mereka tunjukkan atas Pak Priyadi boleh mengalami pemulihan. Dan kami berdoa supaya semua apapun yang akan dilakukan, tindakan apapun, tindakan medis apapun, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk Mbak Raseno, Mbak Kasemi yang saat ini masih bergumul di dalam rasa sakit yang saat ini dialami. Tuhan berkati. Badan boleh sakit, tapi jiwa mereka tetap sehat. Kami berdoa untuk jiwa mereka, bahwa mereka tetap di dalam Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka percaya bahwa pertolongan pasti datang atas mereka. Tuhan berikan atas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah mereka dipulihkan jasmani dan rohaninya. Mereka dimampukan untuk tetap mengucap syukur atas setiap apapun yang saat ini dialami. Berkati kesembuhan, pemulihan melalui upaya yang dilakukan dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Bahkan keluarga yang merawat, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengerja pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami yang sangat terbatas ini, tapi karena Tuhan yang memampukan, kami dimampukan dan dilayakkan. Terus layakkan kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang membuat kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ketika kami bertobat di dalam Engkau, kami mau memperbaiki hidup kami, maka Engkau akan memulihkan hidup kami, Engkau akan melayakkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang terlibat, WL Singer, musik, multimedia. Bahkan kami juga berdoa untuk sekolah minggu. Tuhan memberkati semuanya. Ya, pelayanan-pelayanan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di Gunung Batu ini. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, menyertai yang bertani, berdagang, yang menjadi karyawan, yang bekerja di manapun mereka di luar daerah. Tuhan memberkati, memampukan mereka, memberi yang terbaik, supaya setiap pekerjaannya menjadi berkat bagi keluarganya, bagi pemimpinnya, dan semuanya boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan mampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Berkati tanah ladang yang digarap, jauhkan dari segala hama, jauhkan dari segala gangguan. Dalam nama Yesus, mereka boleh berlimpah panennya, tanaman tumbuh subur, dan mereka semakin diberkati. Berkati seluruh jemaat, apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan terus menyertai. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mencari pekerjaan, yang belum bekerja. Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang terbaik, bahkan yang akan
bekerja di luar negeri, Mas Kakak juga Samuel, Tuhan berkati mereka kelancaran supaya mereka boleh bekerja berangkat ke luar negeri, ke Jepang dengan baik, dengan selamat, segala apa yang dibutuhkan dicukupkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sekolah mulai dari tingkat dasar sampai apapun, sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua di dalam pendidikannya, bahwa mereka boleh menjadi siswa yang baik, yang menjadi contoh bagi sesama siswa, bahkan lingkungan di mana dia berada. Tuhan berkati dengan prestasi yang baik, mudahkan setiap urusan, cukupkan setiap apa yang dibutuhkan hari lepas hari, uang saku, biaya sekolah, semuanya Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Dan berikan mereka kesehatan, pemulihan kesehatan yang terbaik bagi yang sakit, dan mereka tetap dijaga Tuhan. Mereka boleh belajar sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gerejamu. Tuhan berkati gereja ini, keberadaan gereja ini Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan menyertai. Gereja ini ada karena Engkau yang berkehendak. Biarlah apa yang terjadi adalah yang terbaik, dan kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan menyiapkan untuk ibadah besok hari Minggu. Tuhan berkati kami semua, bahkan untuk Pak Purwadi yang akan menyampaikan firman. Tuhan berkati supaya dipulihkan, sehat, kembali pulih, bisa melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur bila saat ini hamba-Nya boleh kembali melayani karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami menyerahkan segala hidup kami menyerahkan segala masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap
nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai aku dapatkan mahkota kehidupan,
dan